Salam Maritim, Sobat Kamla. Kembali lagi bersama iMIC News minggu ini, Selasa 31 Oktober 2023. Kami akan menyampaikan rangkuman informasi kejadian maritim yang terjadi selama sepekan di wilayah perairan Indonesia. Informasi pertama, pada Selasa 24 Oktober, Kantor Wilayah Bea Cukai khusus Kepulauan Riau bekerjasama dengan Lantamal 4, Bakamla RI, dan Bais TNI berhasil menggagalkan penyelundupan 123.082 ekor benih lobster senilai 19 miliar rupiah yang akan diselundupkan ke Malaysia. Informasi penyelundupan benih lobster ini didapat dari hasil koordinasi yang baik antar instansi penegak hukum. Dalam tindak lanjut informasi tersebut, petugas berhasil menghentikan sebuah speedboat yang mencurigakan di perairan Pulau Granting pada tanggal 24 Oktober 2023. Petugas menemukan benih lobster dalam 22 kotak styrofoam, kemudian membawanya ke kantor wilayah Bea Cukai khusus Kepulauan Riau. Mengingat risiko tinggi terhadap benih lobster, petugas segera melepas liarkannya di perairan Pulau Merak setelah proses administrasi selesai. Kolaborasi antar instansi ini bertujuan untuk melindungi negara dan masyarakat dari penyelundupan barang-barang ilegal serta mencegah dampak negatif terhadap alam dan budidaya lobster. Informasi kedua, pada Kamis 26 Oktober, Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ternate, Maluku Utara merespons kebakaran yang terjadi di kapal ikan KM Inka Mina Maritim 036 di perairan antara Pulau Doko dan Palamea, Kabupaten Halmahera Selatan saat kapal tersebut sedang berlayar untuk mencari ikan. Tim Basarnas diterjunkan untuk melakukan pencarian dan pertolongan terhadap 15 ABK KM Maritim 036 yang akhirnya berhasil dievakuasi dan selamat. Sebelum pada tanggal 25 Oktober, kapal tersebut mengalami kebakaran dan ABK meminta bantuan SAR setelah menghubungi Syah Bandar Panambuan. Informasi selanjutnya, pada Sabtu 28 Oktober, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan aktivitas kapal MV Fox Maxima berbendera Belanda yang melakukan pengerukan pasir laut di perairan Teluk, Jakarta. Kapal berukuran 29.920 gross ton tersebut diduga melakukan aktivitas tanpa izin persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang laut dan membawa muatan pasir laut sebanyak 24.000 meter kubik. Kegiatan pengerukan tersebut rencananya untuk mencukupi reklamasi proyek Pelindo di Kalibaru sekitar 100 hektar. Berikutnya, tim Second Fleet Quick Response Lantamal 13 Tarakan dan Pos TNI AL Maratua yang berada di bawah jajaran Koarmada 2 melakukan aksi pertolongan pertama terhadap kapal tongkang Besti yang mengalami kebocoran dan terbalik di perairan Kampung Payung-Payung Maratua, Kalimantan Timur pada Sabtu 28 Oktober. Kapal tersebut diduga berasal dari Kinabalu, Malaysia dan tidak bermuatan. Selanjutnya, tim SFQR Lantamal 13 bersama warga setempat berusaha menarik tongkang tersebut ke perairan dangkal agar tidak berubah posisi. Sobat Kamla, informasi hari ini kami tutup dengan berita maritim internasional. Pada tanggal 24 Oktober, APMM Negeri Johor, Malaysia telah menahan 2 kapal jenis Very Large Crude Carrier yang melakukan pemindahan minyak tanpa izin di perairan Johor Timur melalui tindakan force boarding dengan menggunakan helikopter milik APMM Malaysia bersama 3 anggota pasukan tindakan khas maritim Malaysia. Kedua kapal VLCC ini terdeteksi oleh kapal patroli maritim Malaysia saat melakukan aktivitas ship-to-ship sekitar 32,1 nautical mile dari timur Tanjung Sedili pada jam 12.35 tengah hari. Kedua kapal tidak memperdulikan peringatan dari petugas, sehingga APMM Negeri Johor meminta bantuan dari Divisi Operasi Udara dan PTK untuk melakukan force boarding. Kedua kapal berhasil ditahan pada pukul 6 sore. Saat ini, para kru kapal dan kapten sedang proses penyelidikan
dan dapat dijatuhkan hukuman dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekian iMIC News mingguan yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Pantau terus informasi update terkait kemaritiman di akun Instagram dan YouTube kami. Terima kasih dan salam maritim.